menjadi sekolah unggulan pelopor terbaik dengan mendidik siswa-siswinya dengan akhlak dan prestasi merupakan wujud hadirnya perguruan Darul Hikam Bandung. Keberadaan sekolah-sekolah Darul Hikam Bandung memang mengutamakan pendidikan berbasiskan keagamaan yang mumpuni sehingga mampu mendidik siswa-siswinya kaya akan akhlak meski berada di zaman milenial. Perhatian akan dunia pendidikan dan mengembangkan pendidikan di masa pandemi ini juga merupakan salah satu tujuan sekolah ini. Membuka jalur penerimaan siswa baru tidak semerta saja melalui jalur umum atau reguler. Masa pandemi yang dinilai berdampak di berbagai bidang menjadikan perguruan Darul Hikam Bandung juga membuka jalur beasiswa dan turut memberikan beasiswa bagi siswa-siswi didiknya. Pemberian beasiswa ini ditujukan bagi siswa berprestasi, baik dari jalur akademik, penghafal Al-Quran dan yatim piatu du'afa. Penyaluran dan pemberian beasiswa kepada peserta didiknya merupakan wujud nyata pemerataan pendidikan agar semua siswa-siswi Darul Hikam Bandung bisa merasakan pendidikan tanpa harus terbebani dengan biaya. Tujuan lain pemberian beasiswa bagi siswa-siswi didiknya adalah pemerataan pendidikan sehingga semua siswa-siswi bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang terakhir sebagai salah satu misi dari Darul Hikam Bandung. Perguruan Darul Hikam Bandung ada dan berdiri sejak 1966 dengan komitmen mendidik siswa-siswi dengan didukung sistem pendidikan, fasilitas, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang berkompeten di bidang pendidikan dan mampu menjadikan siswa-siswi didiknya berprestasi dan yang pasti berakhlakul karimah dengan pendidikan keagamaan sebagai pondasi kuat siswa-siswinya. Lembaga pendidikan yang berdiri kokoh memang seharusnya menjadi lembaga terpadu untuk mendidik generasi penerus bangsa. Tentu saja, selain kemajuan sistem pendidikan disertai dengan pengajaran keagamaan sebagai landasan diri, sehingga menjadi bekal utama bagi siswa-siswi didik. Dan hal ini menjadi pedoman bagi perguruan Darul Hikam Bandung untuk para anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kami lagi untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan perkembangan pendidikan saat ini. Dan sudah hadir bersama dengan saya Ibu Ruri Ramadanti. Beliau ini adalah Direktur Perguruan Darul Hikam Bandung yang akan berbincang banyak terkait dengan pendidikan khususnya di Darul Hikam. Ibu, kita ngobrol sedikit Ibu terkait mungkin dengan penerimaan siswa baru Ibu. Kalau boleh dijelaskan, ini sudah dibukakah Ibu untuk pendaftaran mungkin Ibu? Ya, jadi penerimaan siswa baru di Darul Hikam itu setiap tahun memang kami buka sekitar awal Oktober, dan untuk tahun 2022-2023 tanggal 8 Oktober kemarin baru saja dibuka, jadi 10 hari yang lalu. Dan ini kita buka mulai dari sekolah level TK sampai level SMA. Target untuk siswa baru tahun ini sekitar 650 orang. Dan itu penerimaan siswa barunya berlangsung mulai dari Oktober, biasanya sampai Februari atau paling lambat Maret itu sudah terpenuhi gitu. Baik, itu berarti untuk jatuhnya itu berapa gelombang Bu untuk penerimaan siswa baru? Sebetulnya 2 gelombang. Gelombang 1 itu dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Januari, dan Februari sampai ke sana itu gelombang kedua. Kemudian Bu, perbedaan antar gelombang ada nggak Bu? Mungkin apa yang lebih spesifik baik di gelombang 1 atau gelombang 2 mungkin Ibu? Ya. Sebetulnya kita ingin memberikan benefit ya kepada calon siswa yang lebih cepat mendaftar, sehingga memang untuk pembiayaan di gelombang 1 itu jauh lebih murah dibandingkan dengan gelombang kedua. Selain itu juga kans untuk diterima tentu lebih besar di gelombang 1 karena kan masih kosong ya. Kalau di gelombang 2 biasanya nanti sudah terisi sekitar 70-80%, sehingga kans untuk diterimanya juga lebih sedikit. Berarti cuma perbedaan sih sementara cuma hanya di segi ininya saja Bu ya, segi yang tadi Ibu sampaikan Ya, seperti itu ya, ya. betul. Baik, Ibu, kemudian kalau berbicara lagi terkait dengan jalur masuk ke sekolah ini Bu, mungkin selain tadi yang kata Ibu mungkin secara umum, mungkin ada jalur lain lagi Bu Ya. untuk masuknya. Jadi dalam penerimaan siswa baru tahun ini
Darul Hikam itu membuka 2 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler. Itu kita melaksanakan seleksi untuk jalur reguler ini. Dan jalur yang kedua itu jalur beasiswa. Jalur beasiswa sendiri sama sebetulnya, ada seleksinya juga. Dan ada 2 program, yaitu untuk beasiswa yatim miskin, tidak mampu, dan untuk beasiswa prestasi. Untuk beasiswa prestasi kami menyasar prestasi akademik dan prestasi tahfiz Quran. Untuk tahun ini kuota jalur beasiswa itu tidak banyak ya, hanya sekitar 30 orang, tahun lalu 25 orang, dan itu kami cover full selama 3 tahun. Jadi untuk jalur beasiswa ini siswa sama sekali tidak membayar selama bersekolah di Darul Hikam 3 tahun. Itu kira-kira biaya yang kami keluarkan untuk program beasiswa itu sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar per tahun. Gitu. Ibu mungkin kembali sedikit terkait dengan seleksi tadi. Untuk penyeleksian itu mungkin dilihat dari segi apanya ya untuk siswa? Ya, kalau untuk level TK SD nomor 1 itu usia. Ya, jadi usia minimal kalau ke playgroup itu minimal 3 tahun, ke TK itu minimal 4 tahun, ke SD minimal 6 tahun. Kemudian memang ada juga observasi kematangan atau kesiapan sekolah, tapi itu hanya sebagai penyerta saja karena yang utama itu tadi usia. Lalu untuk SMP, SMA kami melaksanakan seleksi di bidang akademik, lalu Al-Quran, kemudian psikotes juga. Kenapa kami melaksanakan seleksi? Karena seat yang ada kan terbatas ya, sementara peserta yang mendaftar itu cukup banyak. Jadi supaya fair ya kita menyelenggarakan seleksi untuk memilih siswa yang bisa bersekolah di Darul Hikam. Begitu. Baik. Kemudian kalau tadi balik lagi Bu, kata Ibu kan kuota terbatas. Ini ya kurang lebih berapa Ibu? Untuk tadi kuota? 650. Tapi itu dari TK sampai SMA. Betul. Oh, berarti 650 itu berarti luas ya Bu ya, dari keseluruhan, TK sampai betul. SMA. Dan kita kan memang punya sekolah itu TK ada 2 ya. SD yang nasional ada 2, kemudian SD yang menggunakan combined curriculum itu ada 2, lalu SMP juga ada 2, SMA ada 2, kita juga ada SMP SMA yang full boarding saat ini gitu. Luar biasa. Baik Ibu, kembali ke jalur untuk beasiswa Ibu. Ini kalau yang saya sempat dengan informasi juga, mungkin ini kan terkait dengan pandemi ya Bu ya. Sebenarnya bentuk untuk beasiswa itu kepeduliannya yang luar biasa itu tabu yang untuk disalurkan kepada yang tadi kata Ibu ya, untuk jalur beasiswa berarti untuk siapa aja Ibu mungkin? Ya, jadi pertama tujuan beasiswa itu kami ingin memberikan kesempatan yang lebih besar lah ya untuk mereka, untuk masyarakat bisa bersekolah di Darul Hikam. Nah, untuk yang beasiswa itu memang kita lebih mengutamakan untuk mereka yang tidak mampu, yang yatim, tapi juga berprestasi. Apalagi gitu kalau misalnya ya kan kemarin kita COVID ya, jadi yatim karena COVID misalnya dan berprestasi itu mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk. Berarti Bu, kalau boleh tahu untuk kuota yang menerima beasiswa itu baik mungkin yang yatim atau yang berprestasi itu berapa kuota Ibu? Tahun ini baru 30. Baru 30. Tahun lalu 25. Berarti ada peningkatan ya Bu ya? Iya, ya. Mudah-mudahan kita meningkat terus ya untuk kuota beasiswa ini. Baik, Bu, kemudian selain program beasiswa atau kita katakan mungkin program sosial juga Bu ya, mungkin untuk kedepannya ada program-program lain Bu yang memang sedang dicanangkan untuk kemajuan Darul Hikam sendiri? Ya, jadi kalau terkait dengan program pendidikan, saat ini kita melaksanakan pembelajaran secara hibrid. Ini sebetulnya pasca pandemi ini, pola pembelajaran hibrid ini akan menjadi tren ya di dunia pendidikan, dan Darul Hikam insya Allah sudah terdepan melaksanakannya. Jadi kemarin sebetulnya dalam rangka mengoptimalkan penyerapan siswa pada saat pandemi gitu, kita melaksanakan pembelajaran hibrid, apalagi sesudah dibukanya pembelajaran tatap muka secara terbatas sekarang. Jadi kami bisa melayani siswa secara bersamaan untuk mereka yang hadir di kampus dan yang di rumah gitu. Jadi tidak ada delay materi antara mereka yang di sekolah dengan yang di rumah.
Baik, Ibu, tagline dari Darul Hikam sendiri kan SMP SMA unggulan, berasrama Darul Hikam, kemudian berakhlak berprestasi. Ya. Ini kan berarti yang masih dikedepankan ini kan terkait dengan sisi akhlaknya, Bu ya. Nah, ini untuk zaman sekarang yang milenial ini mungkin seperti apa, Bu, sisi untuk terus meningkatkan itu? Memang tagline pendidikan kami berakhlak berprestasi itu dirumuskan oleh Ketua Yayasan Darul Hikam ya waktu itu Pak Sodik Mujahid, dan itu juga menurut beliau sesudah memilih dari banyaknya pilihan tagline begitu. Mengapa kita mengedepankan akhlak? Jadi kan akhlak dulu baru prestasi, karena kami meyakini bahwa Islam itu datang untuk memperbaiki akhlak manusia, sehingga itu yang sangat diperlukan. Dan ternyata legitimasi ilmiahnya kan banyak sekarang, dilakukan penelitian-penelitian, ternyata untuk bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil itu yang pertama akhlak dulu. Dan untuk di Darul Hikam, akhlak atau bahasa umumnya karakter ini kami bagi dua. Ada karakter spiritual dan ada karakter kinerja. Nah, ini dua-duanya harus seimbang supaya anak-anak kita nanti berhasil di masyarakat. Nah, kemudian baru sesudah itu berprestasi, mau prestasi akademik, non akademik gitu ya. Silahkan kita fasilitasi siswa untuk menampung minat, bakat, dan passionnya. Jadi kami betul-betul melakukan penggalian untuk passion siswa supaya dia bisa optimal menjalani kegiatannya itu gitu. Baik, Ibu, mungkin di sesi terakhir mungkin ada harapan tersendiri, Bu, yang Ibu sampaikan untuk masyarakat, juga mungkin untuk para siswa-siswi, apalagi terkait sekarang ini pandemi ya, Bu ya. Mungkin seperti apa harapan ke depannya, Ibu? Ya, kalau menurut saya banyak hikmah dengan adanya pandemi ini. Orang yang berpikiran positif itu kan adalah yang mengambil hikmah dari setiap bencana ya. Nah, insya Allah bahkan pandemi ini menjadi momentum kita untuk satu, membiasakan adaptasi baru. Kemudian juga kita semua jadi lebih terpapar dengan teknologi dalam arti yang lebih positif ya. Terutama dunia pendidikan sangat terpengaruhi oleh teknologi di masa pandemi ini. Nah, jadi untuk guru, untuk sivitas akademika, termasuk untuk siswa juga pemahaman tentang teknologinya menjadi lebih baik ya, lebih penguasaan skillnya juga jadi lebih baik. Ya sih, memang ada efek samping, tapi menurut saya dengan edukasi yang baik, yang efektif, dan kemudian kita merangkul siswa, orang tua, masyarakat, insya Allah itu akan bisa kita atasi bersama. Itu sih antara lain ya, tapi prinsipnya mari kita jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk berhijrah. Baik, Ibu, terima kasih sudah berbincang sedikit banyaknya terkait dengan program pendidikan di Darul Hikam. Semoga yang tadi Ibu sampaikan bisa jadi pemahaman buat masyarakat dan juga sukses buat Darul Hikam ya, Bu ya. Terima kasih bisa banyak. merekrut siswa-siswi sehingga bisa mendapatkan generasi penerus bangsa luar biasa cerdas dan berakhlak. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya. Mari bergabung di Perguruan Darul Hikam Bandung dan segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi lengkap kunjungi kami di website psb.darulhikam.sch.id. Darul Hikam Bandung, berakhlak dan berprestasi.